Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air tanpa terkecuali, mudah-mudahan pada hari ini kita tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menanggapi masalah si Bangladesh, si Kori. Ya, sebenarnya saya tidak begitu respect sih. Sejak awal saya tidak begitu respect, akan tetapi saya lihat beberapa hari ini kok semakin melunjak, semakin mulutnya menjadi tidak beraturan. Ya, dan sebenarnya dia itu adalah pantasnya adalah kita ibaratkan seperti sampah. Kalau sampah sih masih bagus sih, di bawah itulah. Kalau sampah bisa didaur ulang, kalau si Kori nggak bisa. Ya, ibarat sampah itu ya ketika sudah diinjak-injak, letaknya di bawah, diinjak-injak, kemudian setelah diinjak-injak ya dibuang ke tong sampah, dan tempat akhirnya ya di tempat pembuangan sampah umum. Tapi Kori Bangladesh lebih dari itu sebenarnya. Makanya saya tidak respect sebenarnya. Akan tetapi karena ini adalah menuntut untuk ditanggapi, ya saya tanggapi biar semuanya paham. Dan orang awam ini tidak salah paham. Para sahabat semuanya, kalau kita cerdas mengamati dari narasi-narasi kalimat dari si Kori, kemudian gerak-gerik dari si Kori, kemudian tindakan dari si Kori, mulai dari ketika dia nantang Bahar bin Smith, kenapa nantangnya di pondoknya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu kenapa? Kok nggak ditantangi langsung di rumahnya? Kok kenapa di pondoknya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Kemudian ketika di Surabaya, ya, pasca di Surabaya, begitu entengnya dia, begitu mudahnya dia itu menebarkan sebuah fitnah bahwa Gus Fuad Pleret dan kawan-kawan ini nggak sholat padahal di jamak dan lain. Di tempat-tempat lain lah bisa kita lihat bagaimana narasi-narasi dia. Ya. Yang saya paling amati dan saya bahas saat ini adalah saya lihat dari dia seringnya ngobrol sumpah. Kalau dulu ya ngobrol sumpah, wallahi demi Allah, jarang. Tapi sekarang setelah berbalik arah, ya, membela Ba'alwi, dia sekali mengucap wallahi demi Allah, ya, mengucap sumpah, ngobrol sumpah, sebagaimana yang sering diucapkan oleh para Ba'alwi, para habaib kan begitu, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Nah ini yang akan saya tanggapi, ya, agar netizen-netizen awam ini tidak lantas percaya dengan apa yang disampaikan oleh si Kori ini. Kemarin ketika di TikTok bersama Mbak Lulu, si Kori ini memfitnah Mbak Lulu, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata sumpah. Mudah sekali untuk sumpah. Coba lihat perkataan si Kori ini. Ketularan Ba'alwi, ketularan habaib, karakternya suka ngobrol sumpah, padahal orang yang ngobrol sumpah, ya, ini bukan kata saya, buka sendiri di dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin, karya dari Imam Al-Haris Al-Muhasibi, punyanya saya adalah cetakan Darussalam halaman 136. Kalau cetakan Darul Fikr nggak tahu halamannya berapa, kalau DKI nggak tahu.
Cetakan saya Darussalam halaman 136. Ada sebuah keterangan yang sungguh ini menabok ya. Sumpah-sumpahnya Qori dan Ba'alwi itu loh. Wala tubtirul aimana wa in kunta shadiqan. Dan jangan sering mengobrol sumpah walaupun ente itu benar. Loh, ini adalah sebuah peringatan, ada goyahnya. Wa in kunta shadiqan, walaupun Anda itu benar, jangan suka ngobrol sumpah. Ini artinya apa? Ada goyahnya ini. Jangan sering-sering ngobrol sumpah, konsekuensinya itu besar. Makanya kiai-kiai kita itu dulu Nusantara sampai sekarang ya enggak suka ngobrol sumpah, walaupun keadaan darurat mereka enggak sumpah, karena sumpah itu sakral gitu loh. Kok si Bangladesh, si Qori dan Habib-Habib yang lain ini sumpah melulu ya. Dan orang yang suka ngobrol sumpah, baik itu si Bangladesh, para habaib, para ba'alwi, itu jelas bohongnya. Coba, ayo deteksi. Ya, ini bukan kata saya, kata ulama. Makanya keterangan dari Syekh Al-Haris Al-Muhasibi, wala tukfirul aimana wa in kunta shadiqan, ini dieksplanasi lagi, diperjelas lagi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Hudda. Apa penjelasan dari Syekh Abdul Fattah Abu Hudda dari keterangan Syekh Al-Muhasibi? Alamatul kadhibi jutuhu biyaminihi min ghairi mustahlafillah. Alamahnya, tandanya orang yang suka bohong, yang suka menyebarkan hoak, yang suka memfitnah, itu adalah kesukaannya mengobrol sumpah min ghairi mustahlafillah, tanpa dimintai untuk bersumpah, tanpa ada kondisi situasi yang menuntut dia bersumpah. Coba lihat si Qori, dikit-dikit sumpah, wallahi demi Allah, jelas kadhib ya, jelas harus tegas, jelas itu bohong ya, bohong ya, itu jelas bohong. Makanya jangan percaya ya. Saya amati ya, walaupun orang yang sedikit waras yang nggak percaya lah yang dikatakan oleh si Qori, si Bangladesh itu ya. Jadi yang dicari itu dia bukan ridha Allah, tapi adalah uang. Dia berani berjuang kalau ada uang, bukan karena untuk menyelamatkan umat, bukan karena untuk menyelamatkan bangsa ini, tidak ya. Jadi si Bangladesh itu adalah uang. Kita lihat saja omongan-omongannya, kalau ndak uang ya jabatan ya, sebuah jabatan di sebuah organisasi lah ya. Coba ketika dia berbicara tentang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, berbicara ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani diundang ke sana kemari sampai dapat amplop 20 juta, dia tidak kebagian. Loh, ini kan sudah jelas, indikator jelas ini bahwa dia itu berjuang mulai awal ya, bukan karena membela tapi uang. Oleh karenanya tak ingatkan, walaupun Ba'ali ya, ini selama ini saya kritik habis-habisan nasabnya, saya tolak nasabnya, saya ingatkan Anda, Robito Alawiyah, jangan percaya si Qori ini, si Bangladesh ini ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Eman-eman abab saya puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.